Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial, kembali lagi di channel YouTube UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Bersama saya, senang banget kembali lagi di podcast ini. Citra akan nemenin teman-teman semua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe di channel YouTube ini. Karena beberapa menit ke depan kita akan bicara banyak tentang penanganan anak dan perempuan korban kekerasan oleh UPTD PPA DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat. Tentunya saya hari ini nggak sendirian dong. Sekarang saya ditemani oleh Ibu Utami Puspita Dewi SSTPMSI yang merupakan Kepala UPTD PPA DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat. Barangkali Ibu mau disapa dulu Sobat Sosialnya. Halo Sobat Sosial, saya Utami Puspita Dewi SSTPMSI, Kepala UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Teh Citra. Bagaimana dengan Teh Citra? Alhamdulillah sehat juga. Seneng banget ngelihat Ibu yang cerah ceria, luar biasa, cantik banget hari ini. Terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir. Sama-sama. Bu, kita kan hari ini akan bahas tentang bagaimana UPTD PPA ini menangani korban kekerasan, terutama perempuan dan anak gitu ya. Nah kita juga belakangan ini tuh sering mendengar ya berita di media sosial, banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Beberapa bulan lalu kita dengar kasus tentang anak artis yang sampai meninggal dunia, karena ditenggelamkan di kolam renang oleh pacar ibu kandungnya yang merupakan seorang artis. Nah, sebenarnya banyak banget gitu ya Bu, kekerasan yang sekarang terjadi gitu di masyarakat sekitar kita. Nah, sebetulnya kekerasan itu apa sih Bu, dan apa aja sih sebetulnya jenis-jenisnya? Iya, jadi Sobat Sosial, kekerasan itu ada beberapa bentuknya gitu. Kalau Sobat Sosial pernah membaca atau menonton berita, mungkin lebih cenderung kepada kekerasan fisik. Padahal sebetulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ada kekerasan secara psikis, ada fisik, ada juga yang bentuknya eksploitasi, ada juga yang bentuknya penelantaran, ada juga yang bentuknya penganiayaan, dan juga yang lainnya. Nah, yang lainnya itu mungkin Sobat Sosial belum tahu ya itu apa. Kalau di perempuan, misalnya ada penganiayaan, ada penculikan terhadap seorang perempuan, bisa jadi karena ada kaitannya dengan hubungan asmara atau juga dengan hal-hal yang lain, misalnya pinjaman online. Nah, karena tidak bisa melunasi ya, sekarang kan banyak yang judi online, banyak yang juga tersandung dengan kasus pinjol, itu juga bisa termasuk. Ini untuk perempuan. Nah, untuk anak seperti apa? Untuk anak mungkin banyak yang tidak tahu juga ya Sobat Sosial gitu, karena banyak yang menanyakan ke kami UPTD PPA, bagaimana Bu kalau ada anak yang nyimeng, ini saya nyimeng ya kalau bahasa Sundanya ya, nyimeng, oh berarti anak ini kena narkoba, anak korban narkoba, apakah pergaulannya, apakah dipaksa oleh seniornya gitu, karena terjadi juga kepada anak SD, itu masuk juga di lainnya. Lalu ada juga perebutan hak asuh anak, itu juga termasuk. Kemudian juga Sobat Sosial juga barangkali belum mengetahui ada anak yang tersandung dengan jaringan terorisme, orang tuanya tapi ini anaknya gitu, itu juga termasuk. Lalu juga ada anak yang menjadi korban orang tuanya, yang orang tuanya terkena HIV atau AIDS, padahal anaknya itu nggak tahu apa-apa. Itu mungkin Teh Citra, kalau bisa dijelaskan secara rincinya itu Teh. Jadi banyak banget ya Bu ternyata jenis-jenis kekerasannya, dan selama ini mungkin kita ngerasanya kalau misalnya tidak terdampak secara fisik itu kayaknya bukan kekerasan gitu ya. Padahal tadi Ibu sampaikan ada yang verbal juga ya, ada yang bahkan tadi yang basisnya online itu bisa ada unsur-unsur kekerasan. Nah, kalau di UPTD PPA sendiri Bu, barangkali ada cerita unik atau yang mungkin membekas gitu ya selama Ibu bertugas di PPA. Kasus apa sih Bu yang sepertinya
membekas gitu untuk teman-teman di PPA ini untuk ditangani di sana? Iya, kasus yang membekas biasanya kasus yang kompleks ya, dan biasanya yang kami tangani di UPTD PPA itu kami sangat tersentuh, terharu dengan kasus-kasus anak. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak berdaya, tidak mempunyai kuasa gitu. Contoh kasus, saya tidak akan sebutkan namanya atau spesifiknya, sobat sosial. Nah, kami pernah menangani kasus anak yang dieksploitasi oleh kedua orang tuanya. Nah, tetapi kedua orang tuanya ini diduga ODGJ. Nah, lalu bagaimana penanganannya? Nah, yang membekas adalah ketika kami harus melindungi anak-anak ini karena adik kakak gitu ya, lebih dari satu anak. Harus bagaimana cara kami untuk melindungi anak ini dengan persetujuan kedua orang tuanya yang orang tuanya ODGJ. Nah, maka akhirnya kami memohon bantuan dukungan kepada aparat desa, kepada aparat kecamatan, bahkan kepada polsek setempat. Tentunya dengan ada pernyataan hitam di atas putih. Itu adalah dasar kami untuk membawa anak-anak ini supaya tidak disalahkan juga gitu ya, karena anak-anak ini seharusnya kan memiliki wali gitu ya. Nah, yang uniknya lagi ternyata pernikahan dari kedua orang tuanya itu adalah pernikahan yang tidak didaftarkan di KUA, berarti nikah siri. Lalu masih unik lagi, tidak ada akte kelahirannya. Kemudian pasti tidak ada kartu keluarganya. Lalu bagaimana anak ini bisa sekolah? Nah, akhirnya dengan waktu yang tidak terlalu lama, tapi memang prosesnya memakan waktu, kami meminta bantuan kepada daerah setempat untuk membuatkan akte kelahiran, untuk membuatkan kartu keluarga sebagai dasar anak-anak ini bisa kembali bersekolah. Tetapi tentunya itu perjalanannya berliku, tidak secara spontan langsung anak-anak ini bisa sekolah. Nah, itu yang memang sangat berkesan, dan anak-anak ini juga kalau sobat sosial pernah melihat ya anak-anak di jalanan gitu yang budaya atau pola hidupnya berbeda dengan kita, anak-anak biasa, anak-anak normal gitu ya. Ternyata anak-anak yang di jalanan itu dibawa beradaptasi ke pola hidup sehat memerlukan waktu juga. Bahkan sampai sakit gitu. Itu uniknya, saya juga baru mengetahui gitu. Karena ya. mereka terbiasa di jalanan gitu Iya, ya. betul. Justru mereka kuat karena itu gitu. Ketika dibawa kepada pola hidup sehat, makan teratur, tidur teratur, justru sakit. Ada sekitar sebulan proses adaptasi untuk ke pola hidup yang normal, yang sehat, termasuk makan yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Apalagi mungkin akhirnya dibawa ke proses yang lebih baik lagi, misalnya ke pendidikan gitu ya, atau beradaptasi dengan teman-teman yang lain yang bukan di jalanan gitu. Maksud saya pasti itu luar biasa anak-anak ini. Nah, itu dan masih banyak lagi kasus anak lainnya yang kompleks sama seperti kasus ini itu, Teh Citra. Jadi berkesan gitu ya penanganan kasus anak ini. Yang dan nangis. Iya. Dan nangis ketika kami berpisah dengan anak-anak ini gitu ya. Anak-anak ini nangis ternyata ya. Oh, ternyata nyaman ya anak-anak ini berada di perlindungan UPTD PPA seperti itu, Teh. Iya. Jadi yang terlintas di benak saya nih, ketika misalnya ada anak yang terlaporkan mendapatkan kekerasan, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh UPTD PPA. Nah, saya terpikir biasanya itu kan kalau anak-anak pindah
lokasi gitu ya, artinya kan diamankan ya anaknya. Kalau anaknya pindah dari satu tempat, biasanya dia di rumah, lalu kemudian dia harus pindah ke tempat lain, justru kan mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Bagaimana ini UPTD PPA? Prosedurnya mungkin ya Bu ya, prosedurnya ketika ada kasus anak seperti itu seperti apa gitu untuk menangani atau itu anaknya? Jadi mekanisme atau prosedurnya ya, misalnya tadi kita contohkan yang kasus anak ini, yang memang walinya tadi ya diduga ODGJ. Kami mendapatkan informasi ini dari aparat kecamatan. Nah, aparat kecamatan melaporkan kepada kami, maka kami registrasi bersamaan dengan hari yang sama, lalu kami lakukan penjemputan dan penjangkauan ke domisili atau ke rumah dari anak ini, dan kami bertemu dengan kedua orang tuanya. Karena tadi ada ODGJ ya, ada faktor lain, maka akhirnya dengan disaksikan oleh aparat desa dan aparat kecamatan, kami membawa anak ini, tapi kedua orang tuanya menandatangani surat yang membuktikan bahwa kedua orang tuanya menyetujui. Nah, prosedurnya seperti itu. Jadi kami tidak akan berani mengambil atau menjemput anak tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan walinya. Walinya ini siapa? Kalau ada orang tuanya. Kalau tidak ada, bisa bibinya, pamannya, uaknya gitu ya, atau kakek neneknya. Kalau tidak ada lagi sama sekali keluarganya, barulah kami meminta bantuan kepada aparat desa atau aparat kecamatan setempat itu yang bisa melaporkan kepada kami, yang juga bisa nanti kami mintai pertanggungjawaban untuk persetujuannya tadi gitu ya. Nah, selain itu juga memang memungkinkan seandainya tidak ada semuanya, memungkinkan juga aparat dari atau personil dari UPTD PPA untuk membawa anak ini tadi dengan disaksikan saksi-saksi. Nah, lalu juga dapat membantu juga kalau memang perlu melaporkan ke kepolisian, kami juga dapat membantu untuk melaporkan ke kepolisian, didampingi baik UPTD PPA Jawa Barat maupun UPTD PPA di daerah masing-masing. Kalau ada, iya itu teh. Oh gitu ya Bu ya, berarti ketika ada aduan kasus dari masyarakat juga, kalau PPA ini kantornya ada di kalau kantor PPA Sobat Sosial, silakan boleh berkunjung ke kantor kami di Jalan LLRE Marta Dinata. Kalau Sobat Sosial mungkin apa itu LLRE Marta Dinata? Jalan Riau Sobat Sosial ya, bagi warga Kota Bandung atau Bandung Raya itu adalah Jalan Riau nomor 2 yang lebih familiarnya. Kemudian juga dapat menghubungi di media sosial kami, bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa juga ke email kami. Nanti coba Sobat Sosial lihat IG kami itu di UPTD PPA Jawa Barat, silahkan. Di sana sudah tercantum nomor hotline-nya, nomor WhatsApp-nya, termasuk call center 129. Jadi gitu, langsung dicek aja IG-nya Sobat Sosial kalau misalnya Sobat Sosial di rumah melihat atau mau melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Tapi jangan khawatir juga, meskipun tadi di Kota Bandung ya Bu, tapi PPA juga ada unit-unit lainnya di kabupaten kota, Sobat Sosial, terutama untuk yang di Jawa Barat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari Indramayu, aduh kejauhan di Kota Bandung, itu bisa dicek, mungkin ada unit PPA di kabupaten kotanya ya. Kembali lagi tadi Bu ya ke kasus anak ini, sebetulnya kalau lihat tren atau polanya sekarang, anak-anak yang rentan nih yang sudah ditangani oleh UPTD PPA itu biasanya usia berapa sih Bu? Dan misalnya ada kondisi yang spesifiknya tuh seperti apa gitu yang rentan mengalami kekerasan ini Bu? Ya, nah ini Sobat Sosial dan Teh Citra, kami sebetulnya ya dari UPTD PPA ingin sekali menyampaikan kepada Sobat Sosial,
kerentanan yang menjadi sumber baik perempuan dan anak mendapatkan kekerasan itu adalah jika ketahanan keluarganya kurang. Biasanya seperti itu. Kerentanan ini bersumber dari ketahanan keluarga. Apakah ketahanan keluarganya baik atau tidak? Tidak melihat kepada ini dari keluarga berada, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Karena ketahanan keluarga itu berbeda-beda. Nah, jadi tidak melihat dari status sosial. Nah, maka Bapak dan Ibu, sobat sosial semuanya, ketahanan keluarga yang baik itu akan melindungi anak-anak kita, perempuan, untuk tercegah dari kasus kekerasan. Nah, kebanyakan karena ketahanan keluarganya tidak ada, misal saya contohkan tadi ada kedua orang tua yang diduga ODGJ, tentunya dengan kedua orang tua yang memiliki riwayat ODGJ, bagaimana pengasuhan anak-anaknya ini akan baik. Satu. Yang kedua, contoh dengan adanya kedua orang tua yang sudah berpisah atau bercerai, sehingga ada anak broken home, itu bisa terjadi juga, sehingga mencari kasih sayang di luar keluarganya yang itu dimanfaatkan oleh orang lain di luar keluarganya, atau bahkan sebetulnya masih di lingkungan keluarga tapi misalnya oleh keluarga terdekatnya, kakek neneknya gitu ya, atau juga pamannya, uaknya. Karena sering kita temui kekerasan seksual contohnya itu dilakukan oleh keluarga terdekat ya. Nah, yang ketiga, pengaruh media sosial, IT, informasi teknologi itu juga berpengaruh. Selain tadi tidak ada ketahanan keluarga ditambah dengan IT tanpa dimonitor lagi-lagi oleh keluarganya, utamanya orang tuanya, menimbulkan anak-anak ini menjadi korban kekerasan, termasuk perempuan. Karena sekarang tidak ada filter sama sekali untuk informasi dan teknologi. Itu sebetulnya sumber utamanya, selain tentunya ada faktor-faktor pendukung lainnya. Iya. Jadi sebetulnya bukan anak yang usia berapa, dalam kondisi apa, tapi yang justru jadi penting nih kondisi keluarganya gitu ya Bu ya. Betul. Nah Bu, saya mau tanya selanjutnya gimana tanggapan Ibu, karena tadi kan kekerasan itu sangat bergantung tadi ke ketahanan keluarga ya. Betul. Banyak Bu di sosial media sekarang itu kelihatannya itu kayak di artis-artis aja mungkin ya Bu ya, kita lihat kayaknya mereka posting adem ayem aja gitu, kayak justru akur gitu. Betul. Tapi kemudian kita dikagetkan dengan kasus-kasus misalnya KDRT atau kekerasan rumah tangga yang terjadi di keluarga mereka, entah ke anaknya tadi atau ke istrinya mungkin ya, banyaknya ke perempuan gitu. Betul. Nah, itu tuh ya gimana gitu tanggapan Ibu tentang hal itu, karena ternyata kan nggak bisa kita lihat di luar gitu ya. Iya, betul. Nah, itulah Teh Citra, sobat sosial semuanya gitu ya. Itu juga yang memang menjadi hal-hal yang kita UPTD PPA juga sempat menjadi kalau Teh Citra tadi gambarkan, kita dibingungkan gitu ya. Ternyata apa yang terlihat di media sosial itu tidak sama dengan realnya, dengan kenyataannya, dan banyak itu Teh Citra terjadi. Jadi kembali lagi bahwa adanya media sosial ini ternyata belum tentu memperlihatkan kondisi realnya di suatu keluarga itu, maksud saya seperti itu. Artinya ketahanan keluarga ini ukurannya, parameternya memang tidak bisa kita lihat dari media sosial saja, dan itu yang bisa menciptakan adalah kondisi di keluarga itu, suami istri yang saling mendukung, bapak ibu yang saling mendukung, ditambah juga dengan support system dari keluarga yang lainnya, kakek dan neneknya dari kedua belah pihak, kemudian juga bagaimana
keluarga ini bisa memaintain, bisa melakukan treatment atau perawatan untuk menjaga keutuhan keluarganya termasuk anak-anaknya. Jadi budaya di keluarga ini seperti apa, budaya yang baiknya itu akan menurun ke anaknya. Begitu ada yang budayanya negatif di satu keluarga ini, maka itu oleh anaknya juga pasti akan terlihat. Dan bisa jadi kalau yang negatif ini sifatnya ke arah yang tidak baik secara fisik, bisa jadi mungkin melakukan ke orang lain, misal ya kalau anak-anak saya contohkan kasus bullying, iya kan. Nah itu, jadi kasus bullying juga kalau kita lihat gitu ya, misalnya contohnya seperti apa Bu? Ya tadi seperti kita lihat di media sosial, oke, aman. Tapi anak-anak ini misalnya tadi ya melihat konten-konten kekerasan tanpa dilihat oleh orang tuanya, satu. Lalu itu bisa dipraktekkan kepada temannya. Nah, kedua, tidak ada pengawasan dari kedua orang tuanya, tidak boleh seperti ini loh nak, gitu. Itu juga akhirnya bisa ditolerir oleh anaknya, saya bisa melakukan ini gitu. Artinya edukasi. Edukasi ini selain dari satuan pendidikan juga memang diperlukan dari keluarganya. Itu yang utama. Dari pendukungnya, support sistemnya memang kakek neneknya, sekolahnya harus mendukung. Lalu juga mungkin ya di sini juga kami memerlukan bantuan sebetulnya dari masyarakat, anggota masyarakat yang lainnya, misalnya dari tokoh agama gitu ya. Kalau dulu di zaman saya gitu ya, karena saya bukan Gen Z gitu ya, Teh Citra gitu ya, masih banyak seperti anak-anak ngaji di masjid gitu ya, ikut. Nanti kan di sana akan mendapatkan norma-norma, etika, hal-hal apa, itu juga kan masuk, mungkin tidak didapatkan dari orang tuanya, itu, tapi itu bisa menjaga anak-anak ini supaya anak-anak ini tidak melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan dan menjaga dirinya supaya tidak menjadi korban. Jadi korban. Nah itu sebetulnya. Iya. Jadi saya tangkap itu sebetulnya pengaruh bukan hanya dari orang tua ya, tapi tadi dari support sistemnya, bahkan kita sebagai individu ke orang asing aja berarti kita harus aware gitu ya Bu, maksudnya ke anak yang ada di sekitar kita gitu, karena tadi nggak kelihatan ya Bu ya, nggak kelihatan kekerasan ini seringnya. Nah Bu, tadi kita udah bicara banyak tentang anak ya tadi, karena UPTD PPA, perlindungan perempuan dan anak. Nah, saya akan mulai masuk ke perempuan ya Bu ya, ke perempuan. Nah, yang sering terjadi ini yang marak itu kan KDRT ya, KDRT gitu. Nah, seringnya ini kalau saya lihat perempuan itu terutama kalau dia ada di satu keluarga, untuk ngomong itu justru malu Bu, ketika dia merasa ada satu hal yang misalnya di keluarganya dia merasa ada kekerasan atau merasa dirugikan, atau bahkan mungkin bukan jangankan keluarganya, ketika dia mengalami kekerasan, katakanlah kekerasan seksual oleh orang asing gitu, dia keep sendiri karena kita nggak bisa pungkiri bahwa masyarakat sekarang masih menganggap itu kayak aib mungkin ya Bu ya. Betul. Nah itu gimana Bu tanggapan Ibu tentang hal itu? Iya, untuk kasus KDRT yang memang sering terjadi, dan bahkan ya Teh Citra, kalau Teh Citra lihat atau pernah mendengar artikel, pernah membaca artikel, melihat di media sosial ataupun di TV gitu ya, sebetulnya korban KDRT ini tidak mesti yang wanita lemah, maksud saya, tidak mesti hanya ibu rumah tangga. Terbukti karena ada juga korban KDRT yang dia berpendidikan, artinya sudah mengenyam pendidikan sampai sarjana, bahkan mungkin pasca sarjana, atau mungkin punya penghasilan gitu ya. Tetapi memang untuk kasus KDRT ini betul tadi yang disampaikan oleh Teh Citra, termasuk sobat sosial juga perlu ketahui, di Indonesia ini gitu ya, bahkan di Jawa Barat itu kan masih kuat sebetulnya budaya patriarki. Jadi memang kan untuk laki-laki ini kan lebih tinggi secara dari relasi kuasanya gitu daripada perempuan.
Lalu juga memang betul ketika ini terjadi perempuan yang menjadi korban malu. Ini masih menjadi sebuah aib. Memang perlu kita akui, pasti akan merasa malu. Selain tentu sedih. Nah, dan jika ini terjadi kepada perempuan yang menjadi korban KDRT, tentunya ada rasa kalau sudah memiliki anak ya, bagaimana nasib anak saya? Bagaimana jika perempuan ini ternyata melaporkan suaminya lalu dipenjara suaminya gitu ya? Anak ini bapaknya bagaimana ya? Oh berarti dianggapnya aduh tidak punya bapak gitu ya, kasihan gitu. Itu yang sering terpikirkan oleh wanita-wanita yang menjadi korban KDRT. Sering tentu saja malu ya. Untuk seorang wanita mempunyai status gitu ya, tidak punya pasangan atau janda ya, maaf saya sebutkan, itu kan sesuatu hal yang di Indonesia ini masih malu ya, tabu gitu ya maksudnya gitu. Jadi memang kita harus menguatkan kepada para perempuan dan wanita yang sudah saat ini sobat sosial, mungkin yang sudah bahkan atau yang kemungkinan kedepannya akan menjadi korban KDRT atau yang belum, agar mulai berani untuk speak up. Maksudnya untuk menyampaikan pendapatnya kepada pasangannya. Dan seandainya pasangannya tadi ada potensi atau kecenderungan untuk melakukan KDRT, diingatkan sebelum itu terjadi gitu ya, atau meminta bantuan tadi, support system, apakah orang tuanya, apakah tokoh agama, apakah orang yang bisa dipercaya sebelum itu terjadi. Mau tidak mau harus ada yang menyampaikan kepada laki-lakinya atau suaminya. Itu Teh Citra. Iya, tadi ya Bu ya, jadi penting banget nih buat kita sebagai masyarakat, sebagai individu gitu ya, untuk tadi jadi support system buat orang-orang di sekitar kita. Kalau sekarang ada istilahnya woman support woman gitu ya. Betul. Jadi ketika kita melihat atau kita ngerasa ada rekan kita yang kayaknya ini dia agak murung atau gimana ya, itu kita harus mulai peduli gitu ya Bu ya. Betul. Barangkali dia merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Nah Bu, barangkali ada yang mau di-share juga Bu, bagaimana UPTD PPA ini menangani kekerasan terhadap perempuan. Kalau misalnya kekerasan fisik kayaknya banyak gitu ya Bu ya, cuma mungkin barangkali ada jenis kekerasan lain yang dialami oleh kliennya UPTD PPA yang terjadi yang selain kekerasan fisik, barangkali ada Bu? Iya, ada banyak sebetulnya gitu ya. Selain kekerasan fisik itu, kalau kekerasan seksual itu jelas ya, kekerasan secara fisik kelihatan gitu ya. Nah misalnya saya contohkan, kalau sobat sosial mungkin mengetahui cyberbullying gitu ya, atau kekerasan berbasis gender online, kalau disingkat KBGO, kekerasan berbasis gender online, itu kan sebetulnya tidak terlihat. Nah, contohnya apa? Kalau yang KBGO, kekerasan berbasis gender online, berarti bertemu secara di media sosial, secara online. Nah, tetapi akhirnya terjadi komunikasi, misalnya antara laki-laki dan perempuan gitu, lalu terjadi hubungan yang lebih serius, ya, tapi tidak pernah bertemu sebetulnya gitu ya. Kemudian akhirnya dari salah satu pihak misalnya mengirimkan video, ya, ataupun hal lain gitu ya, yang sifatnya privacy atau yang intim gitu ya. Nah, ketika salah satu pihak ingin putus, misalnya kalau ini hubungan asmara gitu ya, maka salah satu pihak yang lain mengancam. Nah, ini juga termasuk. Nah, itu dapat melaporkan kepada kami, kepada UPTD PPA Provinsi Jawa Barat maupun UPTD PPA di kabupaten kota masing-masing, dan nanti itu dari pihak korban bisa melapor ke kami, bisa juga kita konseling gitu ya, ngobrol dengan psikolog di UPTD, karena tadi kan ini bagaimana gitu, saya sudah istilahnya kalau anak sekarang sobat sosial bucin gitu ya gitu, tapi mengancam gitu ya.
Bagaimana ini, kan ragu mau lapor ke kepolisian, takut, malu tadi. Akhirnya konseling dulu dengan psikolog. Kita kuatkan, kita juga beri informasi, edukasi harusnya bagaimana, diberikan saran gitu. Ini bisa terjadi, tadi saya sampaikan, ini bisa terjadi kepada usia anak. Bahkan ada yang terjadi di atas usia anak atau sudah dewasa, perempuan dewasa gitu. Nah, kalau misalkan akan dilanjutkan kepada laporan ke kepolisian, boleh dipersilahkan. Itu kami serahkan kepada korbannya. Kami tidak bisa memaksakan. Kalau korbannya tidak mau, masih takut, walaupun sudah dikuatkan, diberikan pemahaman, maka kami tidak bisa memaksa gitu. Nah, seandainya juga korban ini hanya ingin konseling saja gitu, tapi konselingnya dalam waktu lama, maksud saya itu juga diperbolehkan, tidak apa-apa. Akan kami layani juga. Itu. Gitu ya. Iya. Jadi nih buat teman-teman di rumah ya, yang terutama cewek-cewek nih yang lagi kebucinan sama pacarnya ya, Iya. ingat masa depan gitu, jangan terlalu memberikan semuanya Iya, gitu ya untuk betul. kekasih yang tercinta, tapi ingat masa depannya. Dan kalau misalnya teman-teman di rumah yang sedang ada dalam kondisi ini, justru saya lagi diancam justru sama Iya. pacar saya, sama cowoknya gitu Iya. ya, jangan ragu untuk lapor ya Bu ya ke UPTD PPA. Iya, Dan bisa betul. tadi langkah awalnya bisa lewat Instagram yang nanti ditaruh ya di Iya. bawah. Jangan ragu untuk melapor gitu, karena semua orang tuh punya kesempatan kedua katanya Iya, Bu ya. Jadi kalau betul. misalnya kita di belakang melakukan kesalahan, Betul. semuanya masih bisa diperbaiki dan pasti Betul. bisa dibantu sama teman-teman di UPTD Betul. PPA ya Bu. Betul. Kalau saya ngedengar kasus-kasusnya tadi ya Bu, sepertinya tadi kompleks sekali ya Bu ya. Betul. Sepertinya tadi Ibu beberapa kali menyebutkan ada kerja sama aparat kelurahan gitu Betul. ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui Bu, sejauh apa sih kolaborasi yang sudah dilakukan oleh UPTD PPA ini dengan pihak-pihak lain? Karena tadi saya yakin kayaknya nggak akan bisa sendiri juga ya UPTD PPA mengurus kasus-kasus yang mungkin banyak setiap harinya gitu ya Bu, dan kompleks. Itu gimana Bu kolaborasinya? Betul. Sobat Sosial, di acara ini juga saya ingin dukungan dari Sobat Sosial dan masyarakat juga gitu. Karena apa? Memang betul tadi yang disampaikan oleh Teh Citra, tidak mungkin kami UPTD PPA baik Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Kota menangani ini sendiri. Maka kami memerlukan bantuan, dukungan dari semua pihak. Tadi yang sudah disebutkan, tadi kan sejauh mana gitu ya. Nah, yang saat ini memang kami intens itu pasti aparat penegak hukum, baik kejaksaan. Kami pernah melakukan audiensi dan itu memang harus di-maintain, artinya tidak satu kali audiensi, mungkin beberapa kali dan bahkan selanjutnya gitu ya. Kedua itu juga kami sering berkolaborasi dengan kepolisian, baik Polres se-Jawa Barat, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, kemudian juga kami berkolaborasi harusnya juga memang dengan pengadilan. Nah, itu juga kami pernah melakukan kolaborasi gitu ya untuk kasus-kasus tertentu gitu ya yang sudah sampai ke tahap persidangan. Bahkan kami juga menyampaikan kepada hakim gitu kan, karena memang memungkinkan personil di UPTD PPA menjadi saksi ahli. Ya, terutama kaitannya dengan kondisi psikologis baik korban ataupun ada juga sebetulnya yang melihat kondisi psikologis dari pelaku, tapi pelaku anak maksud saya. Nah, pelaku anak, karena itu ada di regulasi kita gitu ya. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, pasti DPD RI gitu ya. Lalu ada juga dengan DPR gitu ya yang memang dapilnya di Jawa Barat. Ini kami juga berkolaborasi. Kami juga meminta bantuan kepada yang sudah kami coba Kanwil, Kementerian Hukum sekarang ya, kan sudah tidak hukam tapi Kementerian Hukum. Ada HAM-nya ya Bu ya. Gak ada HAM-nya. Nah, itu sudah kami coba juga, artinya disampaikan juga
regulasi mengenai perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat supaya jangkauannya yang bisa dipahamkan mengenai PPA ini lebih banyak sampai ke desa itu. Tidak mungkin oleh UPTD PPA sendiri, termasuk yang di kabupaten kota. Dan tentunya yang erat juga pastinya dengan dinas sosial, baik dinas sosial Provinsi Jawa Barat maupun juga dengan kabupaten kota. Dan masih banyak lagi sebetulnya instansi lain termasuk organisasi lain yang kita juga berkolaborasi dan juga sekaligus memohon dukungannya gitu ya. Kalau untuk pemerintah pastinya tentu dengan kementerian-kementerian yang terkait dengan bidang perlindungan perempuan dan anak. Termasuk untuk yang lembaga swasta ya, misalnya kalau saya contohkan itu salah satunya ada Yayasan Kasih Yang Utama YKYU gitu ya. Kemudian juga ada yayasan-yayasan lain yang bisa membantu kami untuk menerima korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang, kemudian juga korban lainnya yang memungkinkan ditolong oleh yayasan yang lain. Apakah untuk sekolah, apakah untuk misalnya mendapatkan pelatihan atau seperti apa. Nah ini Teh Citra, jadi tidak mungkin kami bekerja sendiri gitu. Sobat sosial mohon bantu kami ya sobat sosial. Nah jadi banyak ya Bu ya, ada dari pihak pemerintahnya ada, tadi unsur masyarakatnya ada untuk bantu PPA, dan tadi pihak swastanya juga bahkan ada ya dari yayasan-yayasan juga, luar biasa Bu. Nah tadi ada yang saya garis bawahi, ada anak yang merupakan pelaku kekerasan gitu ya. Jadi anak yang pelaku juga itu jadi masuk ke kliennya PPA Bu. Iya, jadi mungkin seperti ini saya jelaskannya. Sesuai dengan regulasi gitu ya, mungkin saya tidak jabarkan secara detail. Memang anak yang berhadapan dengan hukum itu masuk ke dalam AMPK, anak yang memerlukan perlindungan khusus, karena juga ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak. Ada 15 kriteria, salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena tetap walaupun anak ini sebagai pelaku, kita harus melihat pemenuhan hak anaknya gitu. Bukan mentolerir perlakuannya atau kelakuannya yang salah. Misal saya contohkan, ada kasus bullying. Kasus bullying ini dilakukan oleh anak usia 9 tahun. Ya, korbannya 9 tahun, berarti tentunya itu usia anak SD kan. Nah, apa di sini maksudnya dengan pemenuhan hak anak? Kita lihat anak ini tidak tiba-tiba dikeluarkan oleh pihak sekolah. Maksud saya itu, kan banyak yang terjadi anak ini karena melakukan bullying dikeluarkan. Tidak seperti itu. Yang bersangkutan masih bisa mendapatkan pendidikan, tapi mungkin dengan daring. Nah, tidak datang langsung ke sekolah. Satu. Yang kedua, anak ini tentunya akan dimintai keterangan oleh kepolisian. Nah, kita harus melihat untuk anak ini berarti jam-jam yang memungkinkan istirahat jangan ditanya gitu ya, maksud saya jangan diinterogasi gitu. Misalnya jam 12 malam masih ditanya gitu ya, dimintai keterangan, kan itu maksud saya pemenuhan anak gitu. Anak juga perlu tidur, perlu istirahat, perlu pendidikan. Kemudian yang ketiga, walaupun anak ini salah, tentunya nanti kan ada prosedur yang harus dilalui di kepolisian. Lalu juga anak ini sebetulnya melakukan kesalahan karena apa? Tadi kan harus kita lihat, anak adalah anak. Anak dari 0 sampai 17 tahun 11 bulan sebelum usia 18, kita harus lihat ini kan masih ada walinya. Penyebab anak ini melakukan suatu tindak pidana gitu ya, karena apa? Bisa jadi tadi karena ketahanan keluarganya tidak ada edukasi. Kalau orang tuanya tidak ada, dari kakek neneknya juga tidak ada edukasi. Nah, dari lingkungan
tempat yang bersangkutan juga tidak ada, dari satuan pendidikan juga misalnya tidak ada itu. Jadi kita harus akhirnya dengan kasus yang bullying itu kita lakukan edukasi ke semuanya, baik ke lingkungan sekitarnya, ke satuan pendidikannya, supaya tidak terjadi lagi dan tidak dilakukan oleh anak yang lain, karena kemungkinannya yang ketahuan itu hanya anak ini saja yang menjadi pelaku bullying, padahal masih ada anak yang lain yang berpotensi melakukan itu teh. Iya. Jadi anak pelaku juga dilindungi oleh UPT DPPA, tapi dalam konteks perlindungan untuk pemenuhan hak anaknya itu harus tetap dipenuhi tanpa mengesampingkan supaya dia itu mengerti apa kesalahannya gitu ya Bu ya. Jadi bukan cuma anak korban tapi anak pelakunya juga jadi fokus pelayanan di UPT DPPA gitu ya Bu. Nah tadi juga sempat singgung tentang masyarakat ya Bu ya, kembali lagi. Masyarakat nih kadang-kadang ya ketika misalnya melihat kasus katakanlah kekerasan seksual gitu, ketika ada kemudian perempuan atau anak yang berani speak up tentang apa yang dia alami, masyarakat ini biasanya responnya itu gini Bu, kamunya pakai baju apa, gitu ya, atau kamunya itu emang kamu ngomong apa, kamunya ada kesan merayu atau enggak gitu, padahal mungkin di sisi lain jelas-jelas si orang ini yang merupakan korban gitu. Nah Bu, untuk mengubah pandangan masyarakat gitu ya yang seperti itu terhadap kekerasan, barangkali ada hal-hal yang mau Ibu sampaikan gitu, terutama ke masyarakat umum ya, supaya kesannya enggak menyalahkan korban gitu. Iya betul. Nuhun ya Teh Citra, pertanyaan yang pintar sekali nih. Jadi Sobat Sosial, bagi yang belum mengetahui mengenai bagaimana perspektif perlindungan perempuan dan anak, memang betul sekali itu sering terjadi gitu ya, bahwa korban disalahkan karena ya wajar memang kalau yang belum mengetahui misalnya akibat pakaiannya ya, kalau perempuan dewasa terlalu terbuka dan lain sebagainya, termasuk juga sebetulnya anak remaja juga sama ya gitu ya saat ini. Tapi lagi-lagi kalau berdasarkan perspektif PPA, kita tidak melihat karena dia menggunakan pakaian apa, bukan seperti itu gitu ya. Apakah dengan misalnya tanda kutip gini, perempuan atau anak ini, ABG ini menggunakan pakaian yang agak terbuka, lalu akhirnya harus direcehkan, lalu akhirnya harus menjadi korban, kan tidak seperti itu gitu ya. Nah untuk zaman saat ini gitu ya, karena mau tidak mau memang itu suatu hal yang tidak bisa kita abaikan gitu ya, cara berpakaian atau budaya yang lain gitu ya, karena sudah masuk IT, maka Sobat Sosial juga perlu mengetahui bahwasanya tolong tidak menjudge korban perempuan dan anak berdasarkan pakaiannya atau tutur katanya itu. Yang pasti memang untuk korban kekerasan, misalnya korban tindak pidana perdagangan orang gitu ya, apakah karena yang bersangkutan mencari pekerjaan, kemudian membutuhkan untuk nafkah gitu ya, sandang pangan papannya gitu, lalu terjebak lah gitu ya masuk ke dunia seperti itu, maka kita menyalahkan korban itu gitu. Padahal sebetulnya ini adalah tetap korban karena ada faktor-faktor tadi yang menjadi triggernya. Nah, misalnya tadi kan saya kembalikan lagi ketahanan keluarga. Nah, kan itu juga pasti diketahui oleh keluarganya bahwa korban ini mau pergi kemana gitu, misalnya ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, tapi ilegal misalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba di sana ternyata saya sebutkan saja misalnya ya, contoh ya Teh, pengantin pesanan dibawa ke Cina misalnya, ini salah satu yang kasus kami tangani juga gitu ya. Lalu diberikan mahar oleh warga negara Cina ini. Lalu disalahkan tuh kan karena kamu menerima mahar itu karena kamu mau dinikahi. Kan tidak bisa seperti itu gitu. Yang bersangkutan tetap adalah korban gitu.
Karena juga memang pasti itu sudah ada juga di regulasinya bahwa sesuai undang-undang atau sesuai peraturan ini adalah korban tindak pidana perdagangan orang, mau menjadi seorang istri gitu ya, tapi kan yang memanfaatkan warga negara Cinanya gitu ya. Dia sebetulnya menikah ya, tapi akhirnya memperjualbelikan kembali wanita ini. Kan yang salah itu jaringan itu gitu kan. Ini korban sebetulnya meskipun diberikan mahar gitu. Nah itu Teh Cita kalau saya contohkan gitu. Jadi Perspektifnya ya harus perspektif PPA, bukan perspektif karena dia cari kerja, karena dia cara berpakaian, bukan seperti itu. Gitu. jadi dari sudut pandang perlindungan mah apapun alasannya berarti tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan, mau pakai baju apa, Iya. mau dia kerja apa, Betul. mau dalam situasi apa, Betul. tidak ada excuse untuk kekerasan Iya, gitu ya. Jadi pesan nih gitu ya buat sobat Betul. sosial, jangan pernah ngejudge korban dengan apa yang terjadi di diri dia itu karena diri dia, bukan karena kekerasan mah ya karena pelakunya aja gitu ya Bu ya. Karena pelakunya mempunyai niat buruk terhadap korban ini gitu. Oke. Baik Ibu, udah hampir setengah jam ya kayaknya kita ngobrol-ngobrol dari tadi, seru banget sama Ibu. Tadi saya tangkap sudah ada pesan untuk masyarakat gitu ya Bu, masyarakat umum terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, kalau terakhir mungkin ya Bu ya, kalau boleh Ibu memilih satu pesan yang bisa disampaikan untuk sobat sosial di rumah, yang bisa diingat sama teman-teman di rumah tentang perlindungan perempuan dan anak, terakhir barangkali Bu, silakan. Sobat sosial, saya ingin menyampaikan sebetulnya ini hal yang general, tapi penting sekali bagi sobat sosial dan masyarakat supaya tidak terjadi korban-korban lain terhadap perempuan dan anak. Maka kami minta bantuannya sobat sosial. Tolong di masyarakat, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, sobat sosial, jagalah keluarga. Itu dulu, jagalah keluarga masing-masing. Pertahankan keluarga masing-masing. Ajaklah sama-sama anak, adik kakaknya, bapak ibunya semuanya saling bekerja sama, semuanya kompak menciptakan keluarga yang baik, yang tahan terhadap tadi mungkin di luar ada hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik, sehingga akhirnya korban-korban kekerasan ini tidak akan bertambah. Karena sobat sosial yang dilaporkan saat ini baik kepada pemerintah, kepada UPTD, kepada kepolisian itu hanya data yang berani melaporkan saja. Tetapi sesungguhnya di masyarakat banyak hal yang terjadi yang mungkin tidak bisa kita ukur. Berapa banyak anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Maka pertahankan keluarga masing-masing. Itu bisa dilakukan oleh sobat sosial dan masyarakat di luar sana. Tolong bantu kami agar kami juga lebih mudah untuk mengedukasi, untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yang makin meningkat setiap tahunnya. Sayangi keluarga kita, Bapak Ibu, sobat sosial, anak-anak kita, perempuan yang ada di masyarakat. Mari kita sayangi, kita beri edukasi, kita ingatkan dengan baik-baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hatur nuhun, mungkin itu Teh Citra. Terima kasih Ibu atas pesannya. Jadi ingat, dari unit terkecil jaga keluarga kita. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, ke UPTD PPKS. Tentunya nanti semoga nanti ada podcast-podcast selanjutnya ya tentang perlindungan perempuan dan anak ini. Baik, terima kasih Ibu. Sami-sami. Sobat sosial, dari tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang perlindungan perempuan dan anak, terutama yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Tadi ingat pesannya Ibu, jangan jauh-jauh, jaga dulu keluarga sendiri. Dan buat teman-teman sobat sosial yang
sebetulnya sudah jadi korban saat ini, sedang dalam kondisi yang tidak baik sebetulnya saat ini, jangan ragu untuk melapor ke UPTD PPA, baik yang di Jawa Barat maupun yang di kabupaten kota. Nanti kita taruh di deskripsi dan di video, bisa di follow Instagram UPTD PPA-nya. Dan jangan lupa, terakhir nih kita closing, comment, like, and subscribe YouTube channel UPTD PPKS. Mungkin bisa di komen juga ya, selanjutnya pengen topik apa sih Sobat Sosial untuk kami bahas di sini. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu atas perkenannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat Sosial. Bye Sobat Sosial.